Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun ibadah kita sudah dilaksanakan secara offline di dalam gedung gereja, tetapi itu dibatasi kehadirannya karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan usia yang ikut dalam ibadah offline juga di gedung gereja dibatasi, harus 13 tahun ke atas sampai 60 tahun. 60 tahun ke atas tidak boleh ikut ibadah secara offline di dalam gedung gereja, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dihendaki. Namun meskipun kita masih melaksanakan ibadah juga secara online, saya kena percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk dapat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu buka hati, buka pikiran, arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan agar menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Namun kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah kiranya Tuhan tolong dan kembali semua hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah online pada hari ini, dan berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Biarlah kiranya urapan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Dan waktu kami belajar firman Tuhan, mari berikan kami hikmat yang dari surga, agar kami dapat mengerti, memahami, sehingga firman Tuhan ini betul-betul menjadi kekuatan bagi kami, dan firman Tuhan ini betul-betul menghiburkan kami, dan firman Tuhan ini betul-betul menuntun langkah kami ke depan, agar langkah hidup kami betul-betul menjadi langkah hidup yang boleh mempermuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati sekali lagi ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menaungi setiap kami, baik kami yang melayani, baik umat Tuhan yang menyaksikan juga secara online. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya. Amin.
Hidup ini menjadi hidup yang berarti di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Bapa. Hidup yang memuliakan Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Sembah Raja. Sembah Raja yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang menjagai kami Tuhan. Engkau Allah yang membentengi kami Bapa. Jadikan hidup kami hidup yang berkenan terus kepadamu Tuhan. Jadikan hidup kami hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Itu hadiah yang terbaik yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, pakai hidup kita. Pakai hidup kita untuk menjadi saksinya Yesus, saksinya Raja di atas segala raja, dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Harta kita tidak akan pernah memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi Yesus. Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta kita. Tuhan tidak melihat seberapa baiknya penampilan kita. Tapi yang Tuhan lihat, adakah jiwa-jiwa yang dibawa kepadamu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, apapun kondisi yang Tuhan beri bagi setiap kita, jangan lewatkan untuk menjadi saksi Yesus. Jangan lewatkan untuk memberikan yang terbaik, jiwa-jiwa yang berharga di matanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Berdaulat Tuhan atas hidup kami. Berdaulat Raja di atas segala raja, atas hati dan pikiran kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, peribadatan yang kami lakukan itu bukan menjadi sia-sia, tapi menjadi berharga di mata Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi sesuatu yang berarti bagimu Tuhan, berbau harum di hadapanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hadiratmu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai beliau untuk betul-betul firman itu Tuhan, bukan sekadar lewat di dalam hidup kami, di pikiran kami, di telinga kami Tuhan, tetapi firman itu tertancap di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala intimidasi, puasa-puasa yang bukan berasal daripadamu, pagi hari ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tapi kami mau melepaskan berkat-Mu Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah kami. Terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami di dalam nama Yesus. Sama-sama setiap jemaat Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Bersama-sama kita naikkan kehadirat Tuhan. Dan saya kira percaya melalui pujian, penyembahan yang dinaikkan, Bapak Ibu boleh dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk tidak memperpanjang waktu tapi mempersingkat waktu kita, mari dalam waktu yang terbatas ini kita mempersiapkan hati kita membuka hati kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang sebagai benih yang dapat ditabur di tanah hati kita yang subur, dan benih itu boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan yang mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari Bapak Ibu kembali tundukkan kepala, siapkan hati, dan kita akan berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami belajar firman Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik, sehingga waktu firman Tuhan sebagai benih itu tertabur di tanah hati kami yang subur, dan firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kiranya urapan yang daripada Tuhan, hikmat yang dari surga memenuhi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan pada hari ini. Dan Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, belajar, dan menerapkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, berikan telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau taat. Dan berkati urapi hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus ambil alih setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah hamba, sehingga itu berasal daripada isi hati Tuhan. Dan sembunyikan hamba di belakang salib Yesus, sehingga Yesus yang layak ditinggikan. Kami serahkan semua ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Baik, langsung saja kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Bapak Ibu simak baik-baik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Katakan amin. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari pada hari ini, saya beri judul Tanah Hati.
atau hati. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, seringkali Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang dengan menggunakan atau dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Sama seperti halnya pada saat ini, Yesus memakai perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar menaburkan benih-benih. Dan waktu benih itu ditaburkan, jatuh ke dalam 4 jenis tanah. Nah, mengapa Yesus selalu berbicara atau berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan? Perumpamaan adalah suatu kisah, yaitu kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi hati yang sudah siap untuk mendengar kebenaran tentang kerajaan Allah. Tujuan Yesus menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan agar mudah dimengerti, dipahami, dan dapat ditanggapi dengan baik dan benar bagi pendengarnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang sangat umum pada waktu itu, yang mana dikatakan di daerah itu penduduknya itu hidup dari pertanian. Makanya sangat mudah Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan seorang penabur dan benih serta tanah. Nah, kita tahu bahwa benih atau firman Tuhan ini, benih ini melambangkan firman Allah atau firman Tuhan. Dan penabur ini adalah gambaran hamba Tuhan, gambaran hamba Allah yang memberitakan kebenaran Injil Kristus Yesus, yang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada orang yang mendengar. Hati manusia dikatakan itu diibaratkan seperti tanah, yaitu tanah yang harus betul-betul atau benar-benar dipersiapkan untuk dapat menerima benih yang ditabur oleh si penabur. Agar apa? Agar benih yang ditaburkan ini dapat menghasilkan buah atau dapat menghasilkan sebuah panen yang menguntungkan bagi seorang penabur itu. Kalau kita melihat ada 4 jenis tanah, ya, ada 4 jenis tanah, yaitu tanah hati yang menanggapi atau tanah hati yang meresponi pesan Tuhan, yaitu firman Tuhan dalam 4 cara yang berbeda. Sekali lagi, ada 4 jenis tanah hati manusia yang menanggapi atau yang merespon pesan firman Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, dari 4 jenis tanah hati ini, saudara termasuk kategori atau termasuk jenis tanah hati seperti yang mana? Yang pertama, di situ kalau kita melihat yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang menolak firman Tuhan, sehingga itu memudahkan untuk iblis. Gambarannya adalah burung, yaitu iblis memakan benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh seorang hamba Tuhan, sehingga benih itu habis, tidak bersisa di dalam tanah hati yang keras tersebut. Tanah menjadi keras adalah tanah yang terlalu banyak, dikatakan firman Tuhan, diinjak-injak oleh orang. Artinya orang yang ceroboh adalah orang yang membuka hatinya kepada macam-macam orang atau kepada berbagai macam pengaruh lingkungan, sehingga
membuat orang yang membuka hatinya ini kepada macam-macam orang pengaruh lingkungan ini akan terancam membuat hatinya menjadi keras. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Berarti kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Berarti hati adalah sumber. Kita harus tahu bahwa hati adalah sumber dari keinginan-keinginan, dari keputusan-keputusan yang kita buat, yang kita ambil di dalam kehidupan kita ini. Kita yang memutuskan untuk berjalan di jalannya Tuhan atau tidak. Kita yang memutuskan. Saudara yang memutuskan, Bapak Ibu yang memutuskan untuk berjalan di jalannya Tuhan atau tidak. Makanya dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Banyak pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan, orang-orang yang memberikan suatu pemahaman-pemahaman sehingga membuat hati kita keras. Makanya kita harus jaga hati kita untuk dapat menerima hal-hal yang benar yang datangnya daripada Tuhan, sehingga tidak membuat hati kita menjadi keras waktu firman Tuhan ditaburkan, waktu firman Tuhan sebagai benih itu disampaikan. Makanya kita memutuskan untuk berjalan di jalannya Tuhan atau tidak. Saudara yang memutuskan. Saudara dan saya juga, kita juga yang memutuskan untuk mencari kerajaannya dan kebenarannya atau tidak. Kita yang memutuskan. Karena hati sekali lagi adalah sumber keinginan-keinginan. Hati adalah sumber keputusan-keputusan yang kita buat, yang kita ambil secara pribadi. Jadi kita yang memutuskan. Apakah kita mau berjalan di jalan Tuhan? Apakah kita mau mencari kerajaan dan kebenarannya? Kita yang memutuskan. Atau sebaliknya, kita tidak mau mengikuti jalan di Tuhan atau mencari kerajaan dan kebenarannya. Kita yang memutuskan semuanya, bukan orang lain. Nah, oleh karena itu, hati yang keras tentunya kita tahu harus terlebih dahulu dibajak. Sama seperti halnya tanah yang keras harus terlebih dahulu dibajak. Tanah itu harus diolah terlebih dahulu. Batu-batu kerikil-kerikil itu harus dibuang terlebih dahulu, sehingga tanah itu menjadi tanah yang baik dan siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran Tuhan. Dan akhirnya benih itu boleh bertumbuh di tanah hati yang baik dan subur. Memang gak mudah, saudara. Memang sakit. Memang rasanya tidak menyenangkan, gak nyaman. Kalau hati itu betul-betul dibajak, hati itu harus dibersihkan, hati itu harus diperbaiki. Itu memang gak mudah. Memang suatu pergumulan perjuangan, tetapi jika kita mau, maka itu akan menjadi suatu yang mudah dan baik bagi kita. Nah, saudara yang memutuskan mau berjalan di jalan Tuhan atau tidak. Tetapi hati yang keras, dia tidak akan berjalan di jalannya Tuhan. Dia tidak akan mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Itu yang pertama, berbicara tentang hati. Apakah saudara ada masuk dalam kategori yang pertama ini, yaitu hati yang keras. Yang kedua adalah hati yang dangkal. Hati yang dangkal. Hati yang dangkal itu digambarkan seperti tanah yang tipis di atas bebatuan. Nah, ini sama dengan ciri khas pada saat itu, yaitu tanah yang ada di Palestina. Karena tanahnya tidak dalam, dikatakan, sehingga apapun yang ditanam tidak dapat untuk bertahan lama. Karena apa? Karena benih yang ditanam itu, yang ditaburkan itu tidak dapat berakar. Karena tanahnya tipis, tapi dibanyak-banyak dengan bebatuan yang ada. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hati yang dangkal atau tanah yang dangkal
dangkal ini melambangkan pendengar yang emosional atau pendengar yang memiliki semangat yang menggebu-gebu, yang dengan penuh sukacita, dengan semangat yang berapi-api menerima firman Tuhan. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh memahami bahwa ada satu harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikutnya Tuhan, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Ini saudara, dia tidak memahami dengan sungguh-sungguh. Ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Tuhan, atau sebagai orang percaya, atau sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, mungkin ada semangat yang besar selama beberapa hari dalam diri orang tersebut, atau ada semangat yang luar biasa dalam beberapa minggu. Namun ketika pencobaan datang, kesulitan datang menerjang kehidupan orang tersebut, maka semangat yang mula-mula itu, api yang mula-mula menggebu, yang mula-mula itu, yang ada di dalam diri orang tersebut ketika menerima benih firman Tuhan itu, akan berkurang. Sukacitanya akan menjadi hilang, lenyap. Kenapa? Karena dia tidak kuat, tidak tahan dengan yang namanya pencobaan yang datang dan terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak kuat, tidak tahan dengan kesulitan-kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan datang dan terjadi di dalam kehidupannya, sehingga itu mematahkan semangatnya. Ini jenis tanah hati yang kedua, yaitu hati yang dangkal. Apakah saudara termasuk kategori yang kedua? Yang ketiga, hati yang terhimpit. Hati yang terhimpit ini menggambarkan orang yang menerima firman Allah atau firman Tuhan, tetapi orang ini tidak dengan sungguh-sungguh bertobat, dengan tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan menyingkirkan semak duri yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau berbicara tentang semak duri ini, berbicara tentang apa? Tentang hal-hal duniawi. Semak duri ini yang saya sampaikan dalam bentuk hal-hal duniawi. Nah, orang yang hatinya terhimpit ini menggambarkan dia menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi ia tidak sungguh-sungguh untuk masuk di dalam pertobatan dengan meninggalkan hal-hal yang duniawi ini di dalam hidupnya. Semak duri ini menghimpit, berarti hal-hal dunia ini menghimpit pertumbuhan benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati orang tersebut. Yang kedua, semak duri itu juga di dalam bentuk keinginan-keinginan akan kekayaan, sehingga membuat orang terkadang itu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan itu, dan dia melupakan hal-hal yang harus didahulukan, atau hal-hal yang lebih penting daripada apa yang dikejarnya, itu kekayaan itu, yaitu berbicara tentang hal-hal rohani. Nah, mungkin ada di antara kita memiliki hati yang terhimpit oleh semak duri ini, yaitu hal-hal duniawi, keinginan akan kekayaan yang luar biasa yang kita inginkan, kita raih, kita peroleh, sehingga kita melakukan dengan berbagai macam cara. Kita menghalalkan segala hal, segala cara untuk memperoleh kekayaan itu, sehingga kita melupakan ada hal-hal yang lebih penting daripada hal-hal yang saya sebutkan, yaitu hal-hal rohani, hal-hal kekekalan. Seringkali mungkin kita melupakan akan hal ini. Karena apa? Ingin memperoleh kekayaan tersebut. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di mana Injil Matius di situ mengatakan bahwa ngengat dan karat merusak. Pencuri datang untuk membongkar mencurinya. Artinya janganlah kamu mengumpulkan harta
kumpulkanlah harta di surga. Karena di surga dengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak mencuri serta membongkarnya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh punya uang yang banyak, bukan berarti kita tidak boleh punya rumah dan lain sebagainya. Boleh, tetapi tetapi itu bukanlah menjadi suatu prioritas yang paling utama harusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang menjadi prioritas utama kita adalah kerajaannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus yang paling utama adalah hal-hal yang rohani terlebih dahulu, yang harus kita perhatikan, yang harus kita kejar. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh. Siapa sih yang nggak ingin kaya? Saya juga pengen kaya. Tetapi untuk apa juga kekayaan itu kalau saya kumpulkan sebanyak-banyaknya, namun itu tidak membawa saya pada kekekalan. Terkadang tanpa kita sadari kekayaan itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan. Bersyukur saudara saat ini diberikan kelimpahan oleh Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa dan membuat saudara semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Itu saudara bersyukur. Tapi bagaimana seandainya kekayaan itu Tuhan berikan tetapi membuat saudara jauh daripada Tuhan? Saudara harus tahu, Tuhan bisa memberkati dengan kekayaan. Iblis pun bisa memberkati dengan kekayaan, saudara. Iblis bisa. Jangan saudara pikir iblis gak bisa. Ingat saudara, waktu setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Yesus ditawari apa? Kekayaan, kekuasaan semua yang ada di dunia. Ditawari oleh iblis. Yesus saja ditawari, apalagi kita manusia. Bisa kayak iblis menawari? Bisa. Dia menawarkan kekayaan, memberikan kekayaan, kekuasaan bagi kita, sehingga kita membuat lupa ada hal yang lebih penting dibandingkan kekayaan dunia yang semu, yang fana. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh saudara. Tetapi ingat, kekayaan tidak membawa kita seringkali lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali waktu kita mengejar kekayaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, kalau kekayaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan, saya percaya bahwa kekayaan itu bukan berasalnya dari Tuhan. Tetapi kalau membuat kita semakin dekat daripada Tuhan, saya percaya kekayaan itu juga berasal daripada Tuhan, bukan dari iblis saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, semak duri ini dalam bentuk hal-hal duniawi, keinginan akan kekayaan, sehingga membuat orang akhirnya menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan ini, sehingga dia melupakan hal-hal yang harus didahulukan, hal-hal yang harus diutamakan, yaitu hal-hal rohani, mengumpulkan harta di surga. Yang ketiga, semak duri ini juga digambarkan dalam bentuk tentang kekhawatiran hidup. Seringkali di dalam hidup ini kita dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran. Betul nggak? Khawatir akan apa yang kita pakai, kita makan, semua lah. Padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, terlebih lagi kamu. Bunga bakung di padang ia hiasi, terlebih lagi kamu. Firman Tuhan katakan berarti kita lebih berharga daripada semuanya itu. Jadi jangan khawatir. Tuhan menyediakan, Tuhan mempersiapkan bagi kita, dan Dia akan memberikan bagi kita yang mendahulukan kerajaannya terlebih dahulu dibandingkan yang ditambahkannya. Makanya waktu kita mendahulukan kerajaannya, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, akan dibuat oleh Tuhan menjadi maju dan berhasil. Karena firman-Nya mengatakan Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan membuat kita semakin naik bukan turun. Itu yang paling terpenting, saudara. Jadi hati yang terhimpit menggambarkan orang yang menerima firman Tuhan sebagai benih. Tetapi waktu firman Tuhan itu ditaburkan, tertanam di hatinya, namun dia dihimpit dengan hal-hal duniawi, keinginan akan kekayaan, kekhawatiran hidup, sehingga firman ini tidak dapat bertumbuh di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut
tidak masuk di dalam pertobatan yang sejati atau yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apakah saudara termasuk kategori memiliki tanah hati, yaitu tanah hati yang menghasilkan buah? Bapak Ibu bisa lihat, tanah hati yang menghasilkan buah. Hati yang menghasilkan buah ini menggambarkan orang yang hidupnya sungguh-sungguh percaya dan orang yang hidupnya sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Nah, ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh, hidupnya diubahkan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka orang ini akan menghasilkan, yaitu menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidupnya. Nah, kalau orang ini menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidupnya, berarti orang ini adalah memiliki tanah hati yang baik di dalam hidupnya. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, waktu firman Tuhan diajarkan oleh hamba Tuhan, ia menerima. Dan waktu ia menerima, ia melakukan, menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Menerapkannya ditunjukkan dengan menghasilkan yang namanya buah-buah pertobatan. Kalau kita melihat, buah pertobatan adalah bukti dari penyelamatan sebenarnya. Dan buah pertobatan itu tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kita nggak usah bahas terlalu jauh deh tentang buah pertobatan. Nggak usah terlalu panjang, 9 buah itu kita bahas. Cukup 2 saja. Yang pertama tentang kasih dan tentang kesetiaan. Nah, buah pertobatan yang seringkali diperhadapkan kepada kita setiap harinya, yaitu berbicara tentang kasih. Kasih di dalam bahasa Yunaninya agape. Sebagaimana Yesus sudah mengasihi saudara dan saya, dia mengagape saudara dan saya, mengagapau saudara dan saya. Nah, kasih Yesus adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa memerlukan alasan, kasih yang tanpa mengharapkan pamrih atau timbal balik. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi umat manusia apa adanya. Meskipun saudara masih menyakitinya, dia tetap mengasihi saudara. Meskipun saudara masih mengecewakannya, dia masih tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengasihi saudara dan saya, meskipun serusak apapun hidup kita, sebejat apapun hidup kita, ketika kita datang kepada dia, tetap mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Kasih agape. Dan kasih ini hanya ada di dalam orang-orang yang bertuhankan Yesus Kristus. Kasih ini hanya ada di dalam orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia betul-betul adalah orang yang hidup di dalam pertobatan dan dia menghasilkan kasih ini di dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan yang namanya kebaikan. Dan waktu kita mengasihi, tidak ada alasan, tanpa alasan apapun. Harus orang itu berbuat baik dulu pada kita, baru kita berbuat baik pada dia. Enggak. Aku mengasihimu meskipun engkau membenciku. Silakan. Aku mengasihimu meskipun engkau menghinaku. Aku mengasihimu meskipun engkau mencaci maki aku. Aku mengasihimu meskipun engkau melecehkan aku. Aku mengasihimu meskipun engkau membenci aku. Itu kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Harus mengasihi dulu baru kita mengasihi. Itu kasih orang dunia. Kasih orang dunia adalah kamu harus berbuat baik dulu pada aku, baru aku berbuat baik kepadamu. Kamu harus mengasihi aku dulu, baru aku mengasihimu. Itu kasih dunia. Tapi kasih yang daripada Tuhan, yaitu agape ini yang ada dalam diri saudara dan saya, adalah kasih yang tidak menuntut balas, tidak menunggu harus orang lain berbuat baik pada kita dulu baru kita berbuat baik pada orang tersebut. Tidak menunggu orang mengasihi kita dulu baru kita mengasihi orang tersebut. Enggak. Tapi kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita manusia apa adanya. Sama seperti hukum yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu 2 hukum.
Yang pertama dan yang kedua yang tidak kalah penting. Kasih Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, betul? Segenap jiwa, kekuatan, akal budi kita. Yang hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kita melihat akhir-akhir ini di media sosial kadang kita dipanaskan juga ya. Kita dibikin ya secara manusiawi terkadang bikin emosi juga kalau kita menontonnya. Makanya lebih baik janganlah kalau kita nggak kuat ya. Yang mana kita lihat seringkali hujatan-hujatan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, caci makian terhadap Tuhan kita Yesus sebagai Juru Selamat kita. Terkadang secara manusia membuat kita agak marah, agak timbul rasa ingin membalas. Tetapi Firman Tuhan mengajarkan pada kita mengasihi musuh kita, bukan kita membenci musuh kita. Kita mengasihi orang yang menganiaya kita, bukan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganiaya kita, bukan, tapi mengasihi mereka. Bukan berarti kita atau Tuhan kita ini Tuhan yang tidak bisa berbuat apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu hebat, dahsyat, kuat. Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu ajaib. Tidak ada sesuatu pun yang dapat Tuhan lakukan, Tuhan dapat melakukan. Ingat waktu penangkapan Yesus di Getsemani, waktu Petrus mengeluarkan pisaunya yang memotong kuping pengawal tentara Romawi, Yesus mengatakan, tidak perlu menggunakan itu. Bukankah aku bisa mengirimkan malaikat, meminta kepada Bapa untuk mengirimkan malaikatnya untuk menghalau semua itu, untuk melepaskan aku, tapi tidak melakukan itu. Artinya gambarannya apa? Tuhan Yesus mau, bisa aja dia mau, dilakukan oleh mau. Hanya dengan satu malaikatnya dikirimkan untuk memukul apa? Ribuan jutaan manusia. Hanya dengan satu tamparan semuanya akan tewas, semuanya akan hilang. Bisa, tapi itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu penuh dengan kasih. Nah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dia tidak melakukan akan hal itu. Dia mengasihi manusia apa adanya dalam segala kekurangan, keterbatasan manusia, dan dia tetap terbuka untuk menerima manusia yang berdosa datang kepada dia. Dia memiliki kasih agape. Bisa aja tolong, tapi itu nggak mau. Makanya kita, meskipun kita dicaci maki, ya kan, kita dilecehkan, kita tidak perlu bela Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Siapa kita mau membela Tuhan kita? Kita yang butuh pembelaan daripada Tuhan, bukan Tuhan kita, bukan Allah kita yang perkasa. Dia tidak membutuh pembelaan dari manusia. Manusia adalah manusia yang lemah yang membutuhkan pembelaan daripada Tuhan. Makanya bilang, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih inilah kasih yang tanpa alasan, yang harus kita terapkan. Itu kasih yang tanpa mengharapkan juga pamrih timbal balik dari seseorang. Yang kedua, yaitu buah roh. Tidak hanya kasih, tetapi kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani-nya itu pistis, yaitu kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, oleh komitmen, serta kita memiliki sifat karakter yang dapat dipercayai serta jujur. Agar apa? Agar orang lain melihat nama Tuhan dipermuliakan. Baik kesetiaan kita, komitmen kita kepada pasangan kita, baik kejujuran kita, ya kan, di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha atau berbisnis, sehingga orang melihat Tuhan di dalam diri kita dan melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kesetiaan ini harus ada. Dan kesetiaan ini bukan hanya berbicara tentang kesetiaan terhadap pasangan kita, kesetiaan kita terhadap orang lain, yaitu di lingkungan tempat di mana kita bekerja. Tetapi kesetiaan ini berbicara tentang kesetiaan kita terhadap gereja Tuhan, kesetiaan kita terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, kesetiaan kita di dalam menjalin hubungan kita setiap hari secara pribadi dengan Tuhan.
Ini berbicara tentang kesetiaan. Dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Kesetiaan yang teguh, yang kokoh, yang tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Dalam kondisi keadaan apapun, kesetiaan itu tidak bisa digoncangkan. Baik itu kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah kesetiaan kepada Allah yang betul-betul tidak tergoncangkan. Kesetiaan mereka betul-betul kesetiaan yang begitu kuat, begitu kokoh, meskipun mereka harus diperhadapkan dengan dapur api. Mereka tetap setia pada siapa? Kepada Allah yang hidup, yang mereka sembah. Harusnya kita menjadi Sadrak, Mesak, Abednego masa kini, yang mana kita mau tetap setia kepada Tuhan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Dan ini adalah bagian daripada buah-buah roh. Dengan orang dari orang yang memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang subur ini yang menghasilkan buah. Dan ini harus ada di dalam diri setiap saudara dan saya. Kasih dan kesetiaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dapat disimpulkan, kita melihat bahwa tanah hati yang semacam ini hanya dimiliki orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak hanya sekedar percaya, tetapi orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus itu masuk dalam satu pertobatan, itu pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi 3 jenis tanah hati yang lain, yaitu hati yang keras, hati yang dangkal, hati yang terhimpit, yang tidak menghasilkan buah. Dapat disimpulkan bahwa tanah hati seperti itu hanya dimiliki orang-orang yang tidak pernah mengalami yang namanya pertobatan dan kelahiran baru di dalam dirinya, meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Pertanyaan saya pada hari ini, saudara termasuk di dalam kategori tanah hati yang mana? Apakah tanah hati yang keras, tanah hati yang dangkal, atau tanah hati yang terhimpit oleh hal-hal duniawi dan keinginan-keinginan dunia ini akan kekayaan dan sebagainya? Atau saudara memiliki kategori tanah hati, yaitu tanah hati yang baik, yang subur, yang menghasilkan buah? Saudara yang bisa mengoreksi atau memeriksa diri saudara sendiri pada saat ini. Karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan mulai perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentang seorang penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah ini. Biarlah kiranya apa yang disampaikan, biasa yang sampaikan oleh firman Tuhan ini juga boleh dapat memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga kita betul-betul menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang betul-betul menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang kembali dapat kami dengar, kami pelajari bersama-sama. Kami yakin percaya bahwa firman Tuhan adalah benih yang ditabur di hati kami. Oleh karena itu kami memiliki tanah hati yang baik, sehingga benih yang ditabur yaitu firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau memiliki hati yang keras, kami tidak mau memiliki hati yang dangkal, kami tidak mau memiliki hati yang terhimpit akan dunia ini Tuhan, tetapi kami mau memiliki hati yang menghasilkan buah. Tuhan tolong kami, hamba berhenti berbicara, tetapi yang berpercaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara kepada setiap yang mendengarkan dan yang menerima firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini
saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bangga Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sangat baik dan terbaik Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Saya akan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati mulai pujian penyembahan pada hari ini, bahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan biarlah kiranya semua itu boleh menguatkan dan memberikan semangat yang baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Namun sebelum saya akhiri di dalam doa, saya akan menyampaikan satu pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman ini berkaitan dengan perayaan Natal kita. Perayaan Natal kita GSJ Amanase akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember. Bertempat di Hotel Puri Saron, Jalan Gatot Subroto Barat. Biasanya perayaan Natal kita adakan di gedung gereja. Tapi mengingat ini masa pandemi, tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan Natal kita di gereja. Akhirnya kita menggunakan Hotel Puri Saron dalam satu ruangan yang cukup untuk menampung 90 maksimal 100 orang. Karena itu dibatasi. Nah, karena dibatasi 90 sampai maksimal 100 orang, Bapak Ibu wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada panitia Natal, yaitu pada Bapak Melpis Alpius Padalado dan Bapak Yusman Yahya Titar Soleh. Lekas daftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum terlambat, karena dibatasi 90 minimal maksimal 100 orang. Karena Natal dalam pandemi ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Daftarkan diri Bapak Ibu sekarang. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini, meskipun secara online, tapi tidak mengurangi semangat kerinduan kami akan Tuhan. Dan kami percaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kami ibadah secara online pada hari ini. Dan pada hari ini kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, kami boleh diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kembali sekali lagi Tuhan, biarlah semua itu kembali untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, bahkan siapapun yang mengikuti tayangan ibadah online pada hari ini, Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan hidup. Mari Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini hamba juga berdoa, jika ada di antara umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan kondisi tubuh yang sedang didera oleh sakit penyakit, dalam bentuk apapun sakit penyakit itu, hamba berdoa sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Saya mau katakan bahwa penyakit itu sudah ditanggung di atas kayu salib, dan Yesus sudah menjamin kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah kesembuhan itu dengan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan terjadilah. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online pada hari ini, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, baik pergumulan secara ekonomi, pergumulan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Hamba berdoa biarlah Yesus yang menjadi jalan keluar, yang menjadi pertolongan. Tuhan Yesus menyatakan pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap umat Tuhan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan tantangan-tantangan yang ada, dan keluar sebagai seorang pemenang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sekali lagi Tuhan umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkati sepanjang 1 minggu ke depan, apapun yang dilakukan dikerjakan, Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari mana bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia mengganggu, tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Tuhan melingkupi, dan biarlah kira darah anak domba alam untuk bungkus, malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi, sehingga sepanjang 1 minggu ke depan, sekali lagi nama Tuhan saja yang tinggikan, dipermuliakan mulai kehidupan umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah secara online pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah janji berkat Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub itu turun atas setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu.
Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem, Besen Hamasiah.